memulai belajar, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Jarak keterangannya apa? Sakit. Nadib? Sama Adib ya? Baik, sebelum kepada pematerian, Ibu ingin kalian memperhatikan dulu gambar yang akan Ibu tampilkan di layar. Silakan diperhatikan terlebih dahulu untuk gambar 1 dan gambar 2. Kemudian Ibu ingin kalian mendeskripsikan dua gambar tersebut. Selang area sama Baik, ada yang mau berpendapat tentang dua gambar tersebut? miskin sama Cici, silakan. Gambar 1 menunjukkan pemukiman padat dan umum. Terlihat rumah tidak permanen dan dari bahan yang sederhana seperti kayu, seng, selalu ada dari terpal. Terus terlihat lingkungannya juga itu tuh tampak kurang tertata dan berada di dekat rel kereta ya. Untuk selanjutnya kondisinya itu menggambarkan ketimpangan sosial ekonomi, di mana sebagian masyarakat hidup dalam kondisi kekurangan dan fasilitas yang terbatas gitu. Kemudian untuk gambar 2-nya, Untuk gambar 2-nya itu tuh ada perkotaan yang sangat sudah modern, terus dengan gedung tinggi, lingkungannya juga sudah bersih dan rapi juga ya terlihatnya itu. Lalu
Nah, mari kita lihat apa yang ditulis teman kalian dan samakan dengan yang ada di PowerPoint. Yang pertama, kita membahas dulu ciri-ciri dari negara maju. Yang pertama ada pendapatan per kapita yang tinggi. Negara maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Negara yang memiliki pendapatan per kapita lebih dari 12.375 US dollar digolongkan sebagai negara maju. Nah, dengan memiliki pendapatan per kapita yang tinggi ini, maka negara tersebut akan terdongkrak sehingga kemiskinan pun bisa teratasi. Kemudian yang kedua ada keamanan yang sudah terjamin. Tingkat keamanan di negara maju sudah sangat terjamin. Ini adalah efek samping dari teknologi yang canggih. Dengan teknologi yang canggih, maka persenjataan dan fasilitas keamanan pun akan turut berkembang menjadi lebih baik. Yang kedua, kemudian yang ketiga ada apa tuh, Pak? Ada yang tahu ciri-ciri negara maju yang ketiga? Tingkat ekspor lebih tinggi dibanding impor. Tingkat ekspor di negara maju lebih tinggi dibandingkan impor karena unggulnya SDM dan teknologinya, dan mereka juga pandai dalam mengelola sumber daya alam yang mereka miliki. Kemudian selanjutnya ada terjaminnya kesehatan. Selain terjaminnya keamanan, kesehatan pada sebuah negara maju juga sudah terjamin. Nah, hal ini ditandai dengan berbagai fasilitas kesehatan yang sudah sangat memadai serta tenaga medis yang sudah terdidik dan handal. Nah, maka rata-rata angka kematian di negara maju ini sangat rendah sehingga usia harapan hidupnya pun bisa tinggi. Kemudian yang kelima ada kecilnya angka pengangguran. Di negara maju angka pengangguran tergolong rendah karena penduduknya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang keenam adalah menguasai iptek. Sudah tidak asing lagi karena setiap negara maju pasti terkenal dengan teknologinya yang canggih. Penduduk negara maju cenderung lebih menguasai iptek. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-harinya pun mereka pasti akan menerapkan teknologi. Nah, kemudian ciri-ciri dari negara berkembang. Jika negara maju mendapatkan pendapatan per kapita yang tinggi, maka negara berkembang bisa sebaliknya. Pendapatan per kapita itu cenderung rendah. Pendapatan per kapita di negara maju, di negara berkembang tidak sebesar negara maju karena masih tingginya angka pengangguran. Kemudian keamanan yang tidak terjamin. Tidak seperti di negara maju ya, keamanan di negara berkembang ini masih sangat minim dan sangat tidak layak. Oleh karena itu angka kriminalitas di negara berkembang itu sangat tinggi. Ya, nah selanjutnya ada fasilitas kesehatan yang minim. Fasilitas kesehatan di negara berkembang masih sangat minim, belum banyak fasilitas yang layak pakai sehingga masyarakat mudah rentan terkena penyakit. Jadi angka kematiannya pun akan tinggi dan usia harapan hidupnya akan rendah. Kemudian untuk ciri yang keempat ada perkembangan penduduk yang tidak terkendali. Negara berkembang itu rata-rata mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar dibandingkan dengan negara maju. Ada yang bisa menyebutkan 4 dengan penduduk terbanyak di dunia. Randy, Cina, India, Indonesia, sama Vietnam. Pakistan. Sekarang menurut data ibu tadi sekarang itu Cina tergeser oleh India. Jadi India menjadi penduduk terbanyak nomor 1 di dunia dan Indonesia berada di peringkat keempat. Nah, jadi kemudian yang kelima ada besarnya angka pengangguran. Di negara berkembang angka pengangguran masih tergolong tinggi karena lowongan pekerjaan tidak tersebar secara merata. Nah, jika negara maju ekspornya lebih tinggi, maka negara berkembang adalah impornya yang lebih tinggi dikarenakan kurangnya pengelolaan dari sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Karakteristik negara berkembang itu lebih sering membeli barang dari luar negeri. Padahal jika suatu negara terlalu bergantung dengan negara lain, negara tersebut tidak dikatakan stabil.
industri, bergantung pada jasa, betul pertanian, industri tekstil ya. Kemudian tingkat kesehatannya yang juga Indonesia itu sangat rendah tadi ya. Terus penguasaan teknologinya yang masih kurang maju dan tingkat pendidikan yang rendah serta pendapatan per kapitanya kurang di bawah 12.375 US dollar. Nah, contoh negara berkembang itu ada Jepang, terkenal dengan teknologi yang canggih di bidang otomotif.
itu.